Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kita semua pasti pernah membaca atau setidaknya mendengar bacaan mengenai silsilah dari Yesus yang diceritakan dalam Injil Matius, Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Ketika membaca silsilah Yesus ini, kita mendapati isinya yang hanya menyebut tokoh-tokoh mulai dari Abraham sampai dengan Yusuf. Lalu apa yang perlu kita pelajari atau apa yang perlu kita pahami dari silsilah Yesus ini? Saya ingin membagikan 3 poin dari apa yang saya renungkan mengenai silsilah dari Yesus ini. Yang pertama, silsilah Yesus hendak menyatakan bahwa Yesus itu bukan makhluk astral atau makhluk misterius atau makhluk setengah dewa. Yesus adalah sungguh-sungguh seorang anak manusia. Dia tidak sedang berpura-pura sebagai manusia. Ada banyak dari kita yang seringkali berpikir bahwa Yesus itu luar biasa, ya, sebab dia itu Tuhan. Atau tidak jarang muncul juga pernyataan dari kita seperti ini. Saya ini manusia biasa, saya bukan Yesus. Pernyataan-pernyataan ini bagi saya sebenarnya adalah bagian dari kesalahan berpikir atau kesalahan beriman atas Yesus. Dengan membaca silsilah Yesus, kita diminta untuk membangun sebuah kesadaran bahwa kemanusiaan Yesus itu asli, tidak dibuat-buat. Sehingga ketika kita diminta untuk menjadi seperti Yesus, itu bukan sebuah kemustahilan. Yang kedua yang saya renungkan, silsilah Yesus hendak menyatakan bahwa peristiwa Allah menjadi manusia itu bukan peristiwa dadakan. Itu bukan peristiwa tiba-tiba. Allah menjadi manusia adalah bagian dari proses panjang sejarah Allah yang menyertai manusia. Sejarah hidup manusia sejak penciptaan sampai akhir zaman itu berkesinambungan. Kalau kita melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam silsilah Yesus, kita mendapati di sana tidak sedikit protes dari manusia terhadap Allah. Protes itu misalnya terlihat dari bagaimana ketidaksabaran dari Abraham untuk segera mendapat keturunan. Terlihat juga dari bagaimana Daud mengambil istri Uria sebagai istrinya. Sebuah aib yang memalukan. Dan banyak bentuk protes dari tokoh yang disebutkan dalam silsilah Yesus ini. Tetapi dari protes-protes yang menunjukkan ketidaksetiaan manusia itu, toh kita mendapati proses Allah mengunjungi umatnya tetap berjalan. Tentu saja saudara-saudari, bukan Allah yang menyuruh agar Abraham mendapatkan anak dari Hagar, atau agar Daud mengambil istri Uria lalu melahirkan Salomo. Tetapi Allah tidak kehilangan akal untuk menunjukkan kehendaknya di tengah ketidaksetiaan manusia. Allah tidak pernah merancang kehancuran. Tetapi kalau kehancuran itu terjadi, Allah tetap mampu membangun sebuah bangunan indah dari puing-puing atau dari serpihan kehancuran yang dibuat oleh manusia. Tokoh-tokoh yang disebutkan dalam silsilah Yesus itu tidak pernah menyadari, mengetahui, atau mungkin menduga-duga bahwa mereka akan menjadi bagian penting dari perjalanan panjang bagaimana Allah mengunjungi umatnya. Yang pasti, pada saat ini kita semua bersyukur sebab kita melihat karya agung Allah, bahwa di tengah ketidaksetiaan manusia, Allah tetap setia. Ketidaksetiaan manusia tidak membuat Allah membatalkan kunjungannya, membatalkan lawatannya untuk kita manusia. Yang ketiga yang saya renungkan, silsilah Yesus mengajak kita juga untuk melihat sejarah hidup kita sendiri. Sejarah hidup kita adalah sejarah bagaimana Allah menyertai dan mencintai kita. Sejarah hidup kita berisi kisah-kisah Allah dalam jatuh bangun leluhur, nenek moyang, dan orang tua kita. Dan kini kita adalah bagian dari sejarah itu, bagian dari cerita Allah yang menyertai manusia. Dengan menyadari hal ini, kita diminta untuk menyadari pula bahwa kisah Allah itu tidak berhenti pada kita. Ada masa depan. Karenanya kita jangan menjadi egois, jangan menghambat proses yang Allah sedang kerjakan dengan menciptakan goresan-goresan protes.
Sebaliknya, baiknya jika kita menjadi mitra kerja Allah untuk mengukir sejarah indah Allah yang menyertai umat-Nya, dan bukan menjadi batu sandungan atau menoreh catatan kelam dalam sejarah Allah itu. Kalaupun dalam proses itu, saudara-saudari, kita menjadi korban dari ketidaksetiaan orang lain, janganlah meratap seolah-olah tidak ada masa depan. Silsilah Yesus menguatkan kita semua bahwa Allah pun bisa membangun bangunan indah dari serpihan kehancuran yang disebabkan oleh orang lain. Kesimpulannya adalah, silsilah Yesus ini hendak menyatakan bagi kita semua bahwa sebagaimana Yesus menjadi bagian dari perjalanan sejarah Allah yang menyertai umat-Nya, maka demikian hendaknya kita juga bertindak dan hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus, agar kita pun termasuk dalam bilangan mitra kerja Allah yang sedang menyertai umat-Nya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.